Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pada pembelajaran online kali ini kita akan berbicara tentang rantai penularan penyakit. Tujuan pembelajaran kali ini yakni yang pertama, kita mengetahui 6 faktor chain of infection atau rantai penularan penyakit. Yang kedua, kita mengetahui carriers and type of carriers, yang mengetahui pembawa dan tipe pembawa penyakit. Dan yang ketiga, tentang time course of infectious disease, mengetahui agen-agen penyebab penyakit. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tentang chain of infection. Chain of infection dapat kita lihat dari gambar di bawah ini, di mana ada 6 faktor yang mempengaruhi terhadap penularan suatu penyakit. Yang pertama, infectious agent. Yang kedua adalah reservoir atau binatang atau manusia pembawa dari agen. Kemudian portal of entry, tempat masuknya agen ke dalam tubuh manusia. Kemudian mode of transmission, model penularannya atau cara penularannya, bisa secara langsung maupun secara tidak langsung, seperti melalui udara, kemudian melalui permukaan, dan lain-lain. Kemudian ada portal of exit, di mana terkait dengan secret yang mengandung agen, atau di mana virus keluar dalam tubuh binatang atau dalam tubuh manusia, seperti droplet, di mana droplet mengandung virus yang nanti akan menginfeksi kepada manusia yang lainnya. Kemudian susceptibility host, terkait juga dengan ketahanan dari si host. Nanti kita lihat lebih detail dari ke-6 faktor dari chain of infection ini. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada 6 faktor chain of disease, infectious agent, reservoir, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, dan susceptibility of host. Yang pertama, infectious agent. Infectious agent adalah organisme yang mampu membawa suatu penyakit atau menginfeksi manusia. Bisa kita lihat di sini bahwa ada berbagai macam ukuran, kemudian juga secara etiologi, ya, agen dapat diklasifikasi menjadi bentuk metazoa, ya, multicellular organism seperti helminth, kemudian protozoa, unicellular organism seperti amoeba, kemudian bakteria, ada seperti Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis. Ada dalam diklasifikasikan fungus atau jamur seperti Candida albicans, dan virus seperti chickenpox, polio, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yakni reservoir of infection, atau yang kita dikenal sebagai pembawa penyakit, adalah setiap orang, ya, kemudian hewan, serangga, tanah, ataupun zat, ya, di mana agen infeksius ini dapat hidup dan memperbanyak diri, ya, jadi manusia, binatang, hewan gitu, ya, kemudian serangga, di mana infeksius agen atau agen itu dapat hidup dalam tubuh manusia tersebut, kemudian memperbanyak diri, dan tentunya akan ditularkan kepada seseorang yang rentan. Jadi yang dimaksud dengan reservoir adalah pembawa penyakit. Bisa itu manusia, bisa itu hewan, serangga, tanah, dan sebagainya. Kemudian bisa kita lihat di sini adalah type of reservoir. Banyak sekali beberapa patogen penting, ya, atau agen infeksius penting yang dapat bertahan atau dapat beradaptasi kepada manusia,
seperti campak ya, kemudian tipoid, meningokal meningitis, gonore dan sifilis. Dan penularannya juga itu dari manusia ke manusia. Kemudian kalau tipe reservoir yang binatang ya, pada binatang adalah beberapa binatang yang dapat menular kepada manusia atau yang dikenal dengan zoonosis ya, hewan yang dapat membawa penyakit dan menularkan kepada manusia. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa zoonosis yakni penularan dari hewan ke manusia, dan kemudian nanti manusia ke manusia. Nah, beberapa contoh penularan tersebut antara lain penyakit bovine tuberculosis, yakni dari sapi kepada manusia, brucellosis bisa dilihat di sini dari sapi, kemudian dari babi, kemudian dari kambing kepada manusia, antrak dari domba, kambing, kuda kepada manusia, dan rabies penularan dari anjing, rubah, dan beberapa hewan liar ke manusia. Oke, tipe reservoir yang berikutnya yakni adalah benda mati. Banyak agen ya, pada dasarnya adalah saprofit yang hidup di tanah dan sepenuhnya beradaptasi untuk hidup bebas di alam ya. Secara biologis mereka biasanya dilengkapi untuk menahan perubahan lingkungan yang ditandai dalam suhu dan kelembaban. Nah, kalau kita lihat saprofit ini adalah makhluk hidup yang mengambil makanan dengan mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Nah, beberapa contoh agen ya yang dapat bertahan di alam, dan kemudian ketika manusia terkena atau masuk ke dalam kulit manusia, maka akan terjadi infeksi seperti Clostridium botulinum ya. Ini penyebab dari botulism. Clostridium tetani ini penyebab dari tetanus, di mana tetanus itu ketika kita terkontaminasi agen di mana terdapat bakteri tetanus ya. Misalnya ketika anak sedang bermain dan tanpa sengaja menginjak paku dan pakunya tersebut mengandung bakteri tetanus. Kemudian yang berikutnya adalah contoh Clostridium welchi, penyebab agen of gas gangrene. Baik, yang berikutnya adalah yang ketiga, portal of exit ya, di mana agen infeksius ini keluar dari dalam tubuh si penderita atau si pembawa penyakit. Nah, keluarnya agen infeksius ini dapat melalui banyak hal ya, seperti melalui saluran pencernaan, kemudian bisa juga melalui jalur pernapasan ataupun melalui kulit ya secara langsung. Nah, agen infeksius ini dapat keluar dari tubuh si pembawa melalui beberapa tempat tadi. Kemudian mode of transmission ya, ini terkait dengan cara penularan ya, bagaimana infeksius agen ini dapat menular kepada manusia. Bisa kita lihat di sini bahwa dalam penularan ya, mode of transmission bisa secara langsung dan secara tidak langsung ya. Yang secara langsung bisa kita lihat seperti misalnya saat transplantasi ya, dari ibu ke anak ya, seperti HIV ya, itu secara langsung, penularan secara langsung melalui darah ya. Ini direct vertikal ya, ada juga direct horizontal ya, melalui seksual intercourse dulu ya kan, kemudian ataupun melalui droplet ya, batuk dari si penderita secara langsung kepada dari orang yang sehat kepada orang yang sakit kepada orang yang sehat. Kemudian batuk tersebut mengandung virus atau bakteri dan sebagainya. Kemudian melalui batuk bersin
kemudian berpindah dan masuk ke dalam membran mukosa. Membran mukosa ini meliputi mata, mulut, dan hidung. Nah, ada yang indirect. Nah, indirect ini bisa kita lihat adalah yang pertama facial bone transmission, indirect contact yang terkait dengan objek ya. Beberapa contoh misalnya pada mainan, ya kan, pada pakaian ya. Jadi secara tidak langsung mengontaminasi makanan, mengontaminasi air. Kemudian beberapa biological product ya, seperti darah ya, serum, plasma, dan lain-lain. Nah, jadi secara indirect ini jadi penularan tidak secara langsung ya, tapi melalui benda-benda ya, ataupun melalui air dan makanan, ataupun biological product ya. Jadi itu 3 poin penting untuk indirect transmission. Nah, kemudian indirect transmission yang berikutnya adalah vector borne transmission ya, bisa melalui vektor ya. Jadi misalnya contoh seperti penyakit DBD ya. Jadi penularan manusia ke manusia harus melalui vektor terlebih dahulu. Nah, di mana si nyamuk ini menggigit manusia atau yang positif, kemudian menggigit lagi kepada manusia yang sehat. Nah, agen tersebut kemudian masuk melalui darah manusia yang sehat tadi. Nah, untuk vector borne transmission ini ada namanya yang kita kenal dengan mechanical transmission sama biological transmission. Mechanical transmission ini di mana agen itu dibawa ya, agen itu dibawa oleh vektor ya, misalnya lalat ya, oleh vektor di mana kemudian nanti vektor ini bisa menginfeksi makanan kita, dan kemudian kita akhirnya kita makan dan agen masuk ke dalam mulut kita. Nah, itu yang dikenal dengan mechanical transmission ya. Jadi penularan agen tanpa harus berkembang biak ya di dalam tubuh dalam tubuh manusia, tapi dia dibawa oleh vektor ya, misalnya lalat, kemudian hinggap ke makanan kita. Kemudian biological transmission. Kalau biological transmission ini di mana agen ini dia sempat berkembang biak dalam tubuh kita ya, seperti bisa kita lihat misalnya penularan malaria yang dibawa oleh nyamuk ya, di mana agen ketika masuk dalam tubuh manusia, si agen ini memperbanyak diri ya, kemudian akhirnya membuat menginfeksi berbagai macam sel darah merah kita dan beberapa organ-organ lain, dan tentunya ini akhirnya mengakibatkan kita mengalami sakit ya, atau timbul gejala malaria. Nah, ini dikenal dengan biological transmission, di mana si agen berkembang di dalam tubuh manusia. Oke, indirect transmission yang berikutnya yakni melalui airborne transmission atau melalui udara, di mana penularan terjadi tidak secara langsung orang ke orang ya, tetapi di mana si penderita yang positif kemudian dia batuk atau bersin. Nah, batuk atau bersin yang droplet tadi itu mengandung agen virus, bakteri dan sebagainya, kemudian melayang-layang di udara. Nah, ketika di udara ini ada seseorang yang sehat kemudian masuk dalam suatu ruangan dan terhirup droplet atau debu yang telah terkontaminasi tadi, maka terjadilah penularan. Nah, jadi tidak secara langsung ya. Jadi penularannya melalui udara, droplet tadi melayang atau berada di udara terlebih dahulu. Kemudian yang kelima adalah portal of entry, di mana ini tempat semakin mempermudahnya masuknya agen ke dalam tubuh manusia. Nah, untuk masuknya agen dalam tubuh manusia ini bisa melalui mukus membran ya, seperti mata, hidung, dan mulut. Kemudian bisa juga melalui kulit kita secara langsung. Kemudian juga bisa melalui respiratory tract atau saluran pernapasan kita, melalui pencernaan juga, gastrointestinal. Kemudian blood, melalui darah. Jadi ada beberapa
proses masuknya agen infeksius ke dalam tubuh manusia. Bisa melalui mukus membran, melalui kulit secara langsung, melalui pernapasan, melalui pencernaan ya ketika kita mengkonsumsi dan sebagainya. Kemudian juga melalui darah, misalnya ketika didapatkan saat transfusi darah atau saat dari ibu ke anak ya, transplantasi organ juga bisa terjadi tempat masuknya agen tadi. Kemudian susceptibility of host. Susceptibility of host ini terkait dengan kerentanan ya, kerentanan atau daya tahan dari si host atau seseorang. Nah, ada banyak faktor memang seseorang itu bisa tahan atau tidak tertular suatu agen ya. Bisa non spesifik faktor ya, misalnya dia refleks dia ketika seseorang batuk ya atau bersin ya, dia tetap menutup hidungnya dengan cepat ya. Kemudian juga ada spesifik faktor yang sangat berpengaruh terhadap semakin rentannya seorang tertular penyakit. Misalnya ketika dia memiliki gen ya, kita ambil contoh seperti ada genetik hemoglobin itu yang tahan terhadap Plasmodium falciparum. Kemudian juga ketika misalnya sistem imunnya dia dapat dari imunisasi ya, dia dapat dari imunisasi atau dikenal dengan aktif imunisasi. Nah, ini juga akan semakin tahan terhadap penyakit. Nah, kalau yang passive immunity itu dia dapat dari genetik ya. Jadi antibodi dia itu diberikan oleh tubuhnya ya, oleh tubuhnya dan didapatkan secara genetik. Mungkin ada perbedaan berbagai macam ya jenis ketahanan atau ketahanan tubuh seseorang ya terkait dengan sistem imunnya. Kemudian kita bicara tentang karir dan beberapa tipenya. Karir adalah orang yang terinfeksi atau binatang yang terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala klinis yang cukup jelas, namun berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Nah, bisa kita lihat di sini, karir ada berbagai macam jenis. Yang pertama healthy or asymptomatic karir, yang kedua incubatory or precocious karir, yang ketiga convalescent karir, yang keempat chronic karir. Untuk yang pertama healthy or asymptomatic karir adalah orang-orang yang tidak memiliki secara jelas gejala ya, tampak sehat. Beberapa contohnya seperti penyakit poliovirus ya dan hepatitis, tampak sehat namun sebagai pembawa penyakit yang terjadinya penularan yang cukup tinggi ya, karena seolah-olah tampak sehat namun membawa agen penyakit dan dapat menularkan kepada orang lain. Kemudian incubatory of precocious career. Di sini incubatory adalah orang-orang yang bisa menjadi penularan atau membawa agen penyakit selama masa inkubasinya. Beberapa contoh penyakitnya adalah seperti penyakit campak dan penyakit cecar ya. Yang berikutnya adalah convalescent career. Nah, di sini kalau kita lihat convalescent career adalah orang yang dapat menularkan kepada orang lain walaupun dulu dia pernah terinfeksi kemudian sembuh. Nah, agen tersebut sebenarnya tidak mati namun dorman dalam tubuhnya dan kemudian dia dapat menularkan, tetap membawa agen tersebut dan menularkan kepada orang lain. Nah, beberapa contoh penyakitnya adalah difteria dan malaria. Kemudian yang berikutnya adalah chronic career. Nah, chronic career ini adalah orang yang membawa penyakit untuk waktu yang sangat lama. Nah, beberapa contohnya adalah typhoid fever, hepatitis B virus infection. Jadi dia selalu akan membawa penyakit ini sampai cukup waktu yang lama dan dapat menularkan kepada orang-orang. Yang berikutnya adalah time course of infectious disease. Di sini kita lihat ada beberapa periode. Yang pertama incubation periode, prodromal periode, dan communicability periode. Untuk yang pertama incubation periode, yakni atau yang kita kenal dengan masa inkubasi. Masa inkubasi adalah masa di mana agen masuk ke dalam tubuh manusia sampai menimbulkan gejala. Masa inkubasi sendiri penyakit-penyakit itu berbeda-beda.
ada 3 hari, ada 5 hari, bahkan sampai tahunan untuk menyebabkan atau memunculkan gejala sakit kepada manusia. Nah, ada prodromal period. Prodromal period ini di mana masa munculnya gejala, ya, seperti misalnya ketika seseorang kena cacar, ya, atau akan muncul bintik-bintik, ya, berisi cairan, ya, ini masa munculnya gejala. Nah, dan beberapa penyakit-penyakit lain, ya, seperti misalnya pusing dan sebagainya, itu adalah masa munculnya gejala atau prodromal period. Kemudian yang berikutnya, period of communicability adalah masa waktu penularan penyakit. Nah, di sini period of communicability ini biasanya berkaitan dengan masa seseorang berpotensi untuk menularkan penyakit. Kalau di dalam HIV/AIDS itu ada namanya periode jendela. Nah, periode jendela ini adalah masa yang paling besar, ya, pengaruhnya terhadap penularan, ya. Jadi kenapa kita penting mempelajari masa-masa ini, ya, masa inkubasi, masa gejala, ya, prodromal period, kemudian masa penularan. Penting untuk kita mengetahui time course of infectious disease ini untuk mengetahui jenis penyakit yang akan kita hadapi berdasarkan masa inkubasi dari penyakit tersebut, termasuk waktu panjang gejala yang ditimbulkan, ya, termasuk juga kapan potensi penularan terjadi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.